Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang masuk pada kami. Pertanyaannya, apakah boleh meninggalkan puasa Ramadan karena tuntutan pekerjaan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajiban puasa Ramadan itu adalah perintah Allah, langsung dari Allah, disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari sini kita dapat memahami bahwa semua orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, dia wajib untuk berpuasa. Dan ini tidak main-main, karena yang memerintahkan adalah langsung Allah Sang Khalik, Allah pencipta dunia dan seisinya. Namun demikian, ada syarat wajib dalam berpuasa itu. Jadi Allah memerintahkan tidak langsung kemudian tanpa syarat. Ada syarat-syarat yang wajib untuk berpuasa. Siapa saja orang-orang yang wajib berpuasa? Apakah semua orang? Tidak. Di sini yang kemudian kita ketahui. Disinilah kita kemudian butuh penjelasan dari para ulama, para salafus saleh terkait dengan pemahaman suatu ayat. Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan orang-orang yang wajib berpuasa itu ada 5. Yang pertama adalah orang Islam. Jadi selain Islam tidak wajib berpuasa Ramadan. Jadi kita tidak perlu marah-marah terhadap saudara-saudara non-muslim. Mereka tidak berpuasa jangan dimarahi. Memang tidak wajib untuk berpuasa. Kalau ada saudara muslim tidak berpuasa boleh, ya, kita ingatkan. Yang kedua adalah yang wajib puasa adalah orang yang sudah balik, sehingga anak-anak kecil yang belum balik mereka tidak wajib berpuasa. Ini penjelasannya. Namun demikian, sebagai orang tua haruslah mendidik mereka, membiasakan, melatih anak-anak yang kira-kira sudah siap untuk berpuasa melalui puasa-puasa beduk, melalui puasa asar, atau paling tidak bagi anak-anak yang paling kecil diajari puasa yang disebut puasa sungan, kata orang Jawa, puasa angger lesu mangan. Istilah-istilah ini hanya untuk pendidikan. Jadi tidak ada istilah puasa beduk, puasa asar, puasa sungan. Ada istilah bagaimana agar anak-anak didik kita, putra-putri kita itu terbiasa latih untuk berpuasa. Yang ketiga adalah berakal, ya. Kebalikannya adalah orang yang gila tidak wajib berpuasa. Yang keempat adalah suci dari haid dan nifas. Untuk ibu-ibu, mbak-mbak yang sedang haid atau ibu-ibu setelah melahirkan nifas tidak wajib berpuasa. Ini pentingnya pemahaman ilmu agama. Jadi justru ketika mereka berpuasa dosa. Orang haid puasa dosa, orang nifas berpuasa dosa. Tidak perlu berpuasa itu rukhsah, ya, rukhsah, tidak usah berpuasa. Cuma nanti setelah Ramadan selesai, setelah Syawal wajib mengqadha.
Yang kelima, mampu berpuasa. Di sini barangkali yang kemudian berhubungan dengan pertanyaan tadi, apakah boleh seseorang meninggalkan puasa Ramadan karena tuntutan pekerjaan? Kita lihat. Yang disebut mampu berpuasa ini, yang dikecualikan adalah orang yang sakit, atau orang yang sedang bepergian, atau ibu hamil, atau ibu yang sedang menyusui. Jadi yang bisa mengukur nanti ya orangnya itu. Lihat dulu pekerjaannya apa. Nah, kalau pekerjaannya ringan ya lebih baik berpuasa. Bagi mereka yang sedang bepergian atau yang ingin bepergian sehingga dia khawatir tidak kuat berpuasa, bagi mereka yang bekerja keras, mohon maaf misalnya kuli bangunan begitu kan, yang kira-kira dia tidak kuat berpuasa, maka ada syarat-syarat. Jadi ada syarat-syarat, yaitu pada malam harinya dia tetap niat berpuasa. Jadi panjenengan semua yang karena tuntutan pekerjaan tadi, jelas pekerjaannya keras, pekerjaannya ekstra membutuhkan tenaga yang banyak, itu malam tetap harus niat berpuasa. Jadi jangan besok saya bekerja gak sah puasa, tidak boleh. Malamnya tetap nawaitu shoma ghadin, niat. Paginya kemudian setelah bekerja merasa gemetar, paginya redek, makan monggo. Ya, ini kategori tidak mampu. Tapi kalau mampu lebih baik. Yang kedua, syaratnya tidak boleh makan dan minum secara terang-terangan. Meskipun anda yang mendapat rukhsah, untuk tidak berpuasa karena tidak mampu tadi, tidak boleh menampakkan diri secara terang-terangan makan di depan mereka yang sedang berpuasa. Kita hormati. Yang ketiga, wajib mengqadha pada hari lain setelah hari raya. Jadi bukan berarti sudah tidak berpuasa kemudian habis perkara, tidak. Setelah besok, setelah Idul Fitri, wajib mengqadha puasa. Yang keempat, khusus untuk ibu hamil, ibu menyusui, kita tanya dulu. Panjenengan tidak kuat berpuasa, kenapa alasannya? Kalau alasannya khawatir terhadap kesehatan anak, khawatir terhadap kesehatan janin, maka ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia mengqadha besok setelah Idul Fitri. Yang kedua adalah membayar kafarat sebanyak hari yang ditinggalkan. Misalnya tidak puasa 5 hari karena menyusui atau karena hamil, maka harus mengqadha 5 hari plus membayar kafarat 1 harinya 1 mud, 5 mud. Namun apabila mereka ibu-ibu hamil ataupun ibu yang menyusui tidak berpuasa hanya karena tidak kuat saja, bukan karena alasan anak, maka hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar kafarat. Di sini yang tahu juga ibu-ibu, maka ibu-ibu tidak boleh merahasiakan. Kalau begitu saya alasan untuk diri saya sendiri tidak boleh. Itu yang tahu panjenengan. Jadi Allah tidak bisa dibohongi. Jadi meskipun saya tidak tahu, panjenengan tahu sebenarnya apa alasan panjenengan tidak puasa. Kalau alasannya untuk anak, berarti selain qadha harus bayar kafarat. Tapi kalau alasannya karena tidak mampu, jadi lemah saat berpuasa nanti, maka cukup mengqadha. Bagaimana Pak kalau untuk orang yang sakit parah? Jika orang yang sakit parah itu tidak bisa diharapkan kesembuhannya, maka cukup membayar kafarat saja. Misalnya selama bulan Ramadan sakit parah, jika tidak mungkin, seakan-akan tidak mungkin kesembuhannya, ya bayar kafarat tiap hari. Namun jika kuat atau sembuh dan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri kuat lagi, maka dia wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Hal ini sekaligus saya mempertegas bahwasanya tidak benar jika ada pendapat yang mengatakan orang yang tidak kuat berpuasa
karena sakit atau hamil atau menyusui cukup membayar kafarat saja, ini tidak benar. Tanpa mengqadha tidak benar. Yang betul adalah mengqadha. Dan untuk ibu hamil seperti tadi, jika alasannya anak, maka harus membayar kafarat. Dalam berpuasa itu ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama, dia harus niat. Puasa Ramadan itu malam harinya harus niat. Panjenengan harus niat mulai dari habis maghrib sampai sebelum terbitnya fajar harus niat. Nawaitu shoma ghadin. Maka para kiai-kiai, para ulama-ulama di negeri ini mengajak kita setelah habis tarawih itu berniat bersama-sama, harapannya agar tidak lupa. Di sini Bapak Ibu, jangan ditinggalkan. Maka kalau tarawih sampai selesai Bapak Ibu ini tidak boleh tengah perjalanan hilang gitu kan. Sehingga lupa tidak niat, pasnya akhirnya tidak sah. Yang kedua adalah selama puasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari harus menahan diri dari semua hal-hal yang membatalkan puasa. Apa itu? Ada 10. Yang pertama, menahan diri dari memasukkan sesuatu ke dalam 9 lubang yang ada di tubuh. Mulut, 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 2 lubang jalan depan, jalan belakang, 2 lubang yang ada di dada. Ini tidak boleh kemasukan apapun, baik itu air ataupun hal-hal yang lain. Termasuk dalam hal ini adalah katembat, alat pembersih telinga. Ini kalau siang hari dipakai, puasanya batal. Meskipun tidak mengenyangkan, karena termasuk kategori hal-hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang yang ada di tubuh. Yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke dalam tubuh tanpa melalui lubang, namun tembus hingga ke otak maupun ke kepala. Contohnya misalnya infus ini membatalkan puasa. Atau, namun beda dengan suntik. Kalau suntik ini tidak batal ya, suntik itu tidak batal. Kemudian yang ketiga adalah memasukkan obat lewat jalan depan maupun jalan belakang. Puasa-puasa pakai mikrolak, karena sudah 1 minggu tidak BAB, beli mikrolak dipakai di siang hari, batal puasa. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Jadi entah apa yang dilakukan begitu, sampai akhirnya dia muntah dengan sengaja, batal. Berbeda dengan ketika tidak sengaja, misalnya mabuk kendaraan, kemudian sakit begitu, maka puasanya tidak batal. Yang kelima adalah berhubungan suami istri di siang hari. Ini khususnya untuk pengantin-pengantin baru ya. Puasa ya puasa, tidak boleh. Maka jangan terlalu berdekatan dengan sengaja. Tidak boleh berhubungan suami istri di siang hari dengan sengaja. Adapun di malam hari bagaimana? Boleh. Di malam hari boleh. Yang keenam adalah keluarnya sperma karena rangsangan. Mohon maaf, misalnya onani ataupun melihat film-film yang tidak benar. Hukum onani sendiri itu haram, ya, dilaknat oleh Allah. Apalagi dilakukan saat puasa, sudah haram, berdosa, puasanya batal. Yang ketujuh adalah haid. Perempuan ini cukup berat ya. Gimana kalau perempuan itu haid, ya puasanya batal. Jadi misalnya 1 hari puasa kurang 5 menit ya, dia haid, maka puasanya batal. Yang ke-8 adalah nifas. Perempuan setelah melahirkan pengeluaran darah nifas, dia tidak wajib berpuasa. Yang ke-9 adalah gila, dan yang ke-10 adalah murtad. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.